Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tasikapa dan juga Bapak Ibu guru, serta pegawai dan security yang berkenan hadir pada kesempatan ini di saat diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan Ibu Mariana. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, kita awali dengan doa. Kepada Bapak Edi, kami mohon kesediaan. Jika resonansimu menyatu dalam diri kami. Amin. Hari dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Edi yang telah membuka kegiatan kita dengan doa. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ini sebagai bentuk aksi nyata kami mempelajari guru penggerak. Jadi kami diminta untuk bikin pemaparan seperti sosialisasi begitu mengenai aksi nyata kami untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif di SDN Tasikapa. Langsung saja, pemaparan modul 1.4 menyangkut budaya positif. Apa yang terbersit di benak kita tentang budaya positif? Opa. Terima kasih. Dalam ini pertanyaan itu tuh yang budaya positif itu menggambarkan sesuatu kebiasaan yang dinilai baik yang dapat dijalankan di masyarakat atau di satu lembaga untuk keterlibatan dalam hal-hal baik yang bisa menghantar kita semua dan juga semua elemen dalam menjalankan sesuatu yang baik. Itu suatu kebiasaan seharusnya budaya positif, kebiasaan baik yang hendak kita jalani. Mungkin sementara dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Opa Anton. Jadi menurut Opa Anton itu budaya positif itu sebagai kebiasaan baik yang kita laksanakan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat tempat kita tinggal. Mungkin ada dari Mama Elita. Baik. Menurut saya budaya positif adalah budaya yang dikembangkan di sekolah maupun di masyarakat yang menerapkan hal-hal yang positif untuk perkembangan hidup baik anak didik maupun remaja-remaja yang berada di sekitar lingkungan masyarakat maupun di luar. Iya, terima kasih Mama Elita. Jadi masing-masing kita itu punya pikiran masing-masing tentang budaya positif itu sendiri. Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi teladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan sekolah atau kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Itu 6 konsep inti budaya positif. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ini sudah dijawab tadi ya, Bapak Ibu, tentang disiplin tadi. Disiplin positif.
Asal mula disiplina. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa dan dapat membangun hubungan positif dengan siswa, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah menciptakan anak didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harus ada motivasi dari dalam diri, bukan paksaan dari siapapun. Disiplin positif berbeda dengan disiplin tradisional yang berfokus pada hukuman dan kontrol. Disiplin positif lebih efektif dalam jangka panjang karena membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, budaya maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ini dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilainya itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya serahkan ini ke Ibu Mariana untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mama Yasin. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya diberi kesempatan oleh rekan CGP saya untuk memaparkan materi lanjutan tentang budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama tadi, bahwa di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama tadi adalah tentang disiplin positif. Ya, kadang kita sebagai guru, bahkan saya sendiri, kadang masih bimbang bagaimana sih cara yang tepat untuk saya lakukan agar murid-murid yang di sekolah saya itu bisa memahami apa yang saya mau. Kadang sebagian itu kita menemukan guru memaksa, betul tidak? Betul. Baik, nah Bapak Ibu guru yang hebat, sekarang kita mau melihat kira-kira kenapa sih, apa sih alasan sampai anak-anak di sekolah kita itu berbuat atau melakukan sesuatu yang kita anggap itu tidak baik, atau berbuat sesuatu yang mungkin bisa menyakiti diri mereka sendiri. Nah, ada alasannya kenapa mereka melakukan hal tersebut. Salah satunya itu adalah tentang kebutuhan dasar. Semua kita manusia memiliki kebutuhan dasar. Dan paling utama, kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut Ibu Olga, ada berapa sih kebutuhan dasar yang melekat pada manusia? Kalau menurut Ibu Olga tuh, kebutuhan dasar pada diri kita tuh kira-kira ada berapa? Kebutuhan yang mendasar yang ada di dalam diri kita, yang sehari-hari yang kita lihat bahwa ini butuh untuk saya. Makan, iya, oke, betul sekali Ibu Olga. Jadi kebutuhan dasar manusia itu salah satunya itu adalah kebutuhan dasar untuk makan. Baik, di sini kebutuhan dasar manusia menurut pengertiannya dulu, kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itu yang disebut dengan kebutuhan. Menurut Dian Gosen dalam bukunya itu tentang school discipline, mengatakan ada 3 motivasi yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya misalnya ada anak sekolah yang dia bangun pagi ke sekolah itu bukan karena memang dia menyadari bahwa penting untuk jangan terlambat ke sekolah, tetapi karena dia takut Bapak Antun marah. Woi, saya kalau tidak datang ke sekolah sebentar terlambat, pasti Bapak Antun suruh pegang dengan kayu, nanti saya pasti akan kena pukulin nanti. Itu adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Contohnya seperti kita, misalnya pada saat les ibu guru bilang, ya ayo siapa yang bisa dapat 100 nanti ibu guru kasih uang 10.000 ya. Nah itu muncul sebuah misalnya cuma aku sama aku. Nah itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Baik, coba sekarang kita Bapak Ibu guru kita berdiskusi. Di sini ada kasus Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat, mengandalkan speaker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan speaker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan speaker bintang. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, kebutuhan dua. Iya ya Bapak, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan ya. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kita perhatikan di sini. Pak Heru tidak mengetahui tentang speaker bintang dan benar saja. Pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, mulai murid-murid kelas 2 berebutan masuk kelas. Nah, makanya penghargaan tadi, kebutuhan kita hanya mau mencukupi kebutuhan anak-anak tadi, kita dengan memberikan solusi, memberi penghargaan. Ternyata pada saat penghargaan itu kita hentikan, stop di tempat, anak-anak akan kembali lagi ke kebiasaan mereka. Ini adalah akibat yang akan ditanggung oleh anak-anak dan cara yang dilakukan oleh guru kalau anak-anak di sekolah itu mau mereka dalam taraf mau memenuhi kebutuhan mereka tadi, mereka melakukan kesalahan. Nah, cara yang dilakukan oleh guru yang pertama adalah hukuman. Kita sering setiap hari di sekolah itu kita merasa bahwa itu adalah hal yang pas dan tepat untuk mengontrol murid, di mana hukuman adalah cara yang tepat untuk membuat murid kita itu jerah. Lalu yang kedua, konsekuensi. Yang kedua adalah konsekuensi. Bapak Ibu guru, kalau konsekuensi itu setingkat di atas hukuman, di mana konsekuensi ini itu memang tidak dipukul dengan cambuk, tapi melakukan sesuatu yang kita paksakan kepada murid untuk buat. Lalu yang berikut, penghargaan. Perbedaan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi, tidak terencana. Hukuman itu tiba-tiba. Oke, tidak ada ngomong kayak siapa yang datang terlambat langsung hantam. Tidak ada. Kadang kita dari rumah yang sudah pengalaman diri sendiri, kayak ada masalah apa yang dari rumah yang murid terlambat langsung hantam. Nah, itu hukuman tanpa terencana. Lalu penghargaan itu. Penghargaan itu biasanya pengakuan atau imbalan atas prestasi. Seperti tadi kita kasih pakai uang. Lalu konsekuensi. Nah, itu sudah terencana, sudah disusun, tetapi siswanya tidak tahu. Misalnya siswa Mama Elita kelas 1 baru, mereka baru masuk sekolah, datang sekolah di sini STNKP, mereka tidak tahu peraturan STNKP itu apa. Langsung dijalankan juga, mereka juga harus ikut peraturan itu. Sebenarnya tidak boleh. Lalu yang berikut, yang terakhir itu restitusi. Nah, restitusi tadi ada cara yang terbaik tadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tawar dia, cari jalan solusi, setelah itu kita menawarkan, bukan kita paksa. Harus kau buat begini. Tidak. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mengambil murid yang berbuat salah pada mengembalikan. Setelah dia sudah bersalah, dia sudah bisa mengatasi masalah yang dia lakukan, dia bertanggung jawab atas masalah tersebut, otomatis hubungan yang baik antara murid tadi dengan orang yang dia sakiti pasti nanti bisa kembali normal. Baik, kita masuk ke yang berikut, posisi kontrol. Saya di sini mau mengajak Bapak Ibu guru, coba kita merefleksikan kembali, kira-kira selama ini posisi kontrol saya di rumah dulu ya. Di rumah itu bagaimana sih terhadap anak-anak kita, terhadap anak atau keponakan di rumah kita sendiri. Itu posisi kontrol kita bagaimana? Setelah itu
mana? Nanti baru kita temukan. Bisa ya Bapak Ibu? Kita bisa tulis misalnya penghukum nomor 1, pembuat rasa bersalah nomor 2, teman nomor 3, 4 pemantau, 5 manajer. Kita bisa coba kita refleksikan kembali, kita ingat-ingat kembali posisi kontrol kita di rumah dan di sekolah. Di rumah terhadap anak-anak kita dan di sekolah terhadap murid-murid kita. Posisi kontrol kita itu di mana? Nanti posisi kontrol yang Bapak Ibu sudah pikirkan saat di rumah itu bagaimana? Silakan tulis di kertas yang sudah saya bagikan itu. Tulis, mau tulis penghukum, pembuat merasa bersalah, pokoknya salah satu. Menurut Bapak Ibu yang biasa di rumah itu seperti apa? Kalau yang belum punya anak seperti Pak Owen, Pak Nadine, bisa tulis posisi kontrol dengan ponakan gitu. Biasanya ada ponakannya yang bagaimana posisi nanti? kontrol di rumah. Bayangkan di rumah Keluarga. itu setiap hari ya Bapak Ibu, posisi kontrol di rumah itu bayangkan terhadap anak, perlakuan kita terhadap anak dengan anak atau keponakan di rumah, terus di sekolah itu terhadap anak yang berbuat salah. Di rumah dengan anak berbuat salah ya, yang di rumah yang berbuat salah, terus di sekolah juga yang berbuat salah. Kira-kira kita masuk di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Silakan Bapak Ibu. Bisa tulis, harus tulis. Bisa. Manajer, teman, Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau ada dua posisi juga boleh, silakan. Semua. Saya biasa buat semua. Silakan. Di rumah, di sekolah. Hukum itu penting. Di rumah, saya menjelaskan sedikit tentang ini semua. 5 posisi kontrol supaya Bapak Ibu Guru minta maaf ya. Supaya Bapak Ibu Guru lebih tepatnya saya posisi kontrolnya di mana. Yang pertama kita perhatikan dulu penghukum. Nah di sini penghukum adalah posisi kontrol di mana seseorang mengontrol orang lain itu dengan melakukan sesuatu tindakan yang bisa menyakiti secara fisik maupun verbal, psikisnya. Nah penghukum misalnya engkau pukul, bisa juga pakai marah. Wah dia dengan getak suara, muka, ekspresi pakai tunjuk-tunjuk orang punya anak. Sampai buat seperti itu juga itu masuk dalam penghukum. Lalu yang berikut pembuat merasa bersalah. Nah sering tuh guru-guru di sekolah tuh sering buat seperti ini. Oke, supaya cari aman pada saat les, anak-anak murid ribut. Ya Bu, kenapa kamu ribut kok? Nanti kalau mama kepala sekolah dengar, mana kalau marah tante ibu? Oke, siswanya jadi bagaimana? Ya tante ibu maafkan kami ya. Siswa merasa bersalah di situ. Kita enak tapi siswa merasa terbebani. Saya tambahkan sedikit menyangkut dengan posisi kontrol ini. Kalau untuk yang penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu pasti yang sudah sering kita buat. Tapi untuk yang posisi teman, pemantau dan manajer, seperti yang sempat saya dengar tadi Bapak Ibu bilang, semuanya itu kita sudah lakukan. Hanya untuk di posisi manajer itu dia sudah merangkul semua. Dari yang posisi teman dengan yang posisi pemantau, itu yang sudah masuk di yang nilainya positif. Kalau di penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu masih di yang negatif. Jadi kita selalu pukul, melotot, marah, tunjuk, kadang buang muka, membuat merasa bersalah itu karena tahu yang sama setiap hari terlambat, tapi tidak pakai apa semua, tidak bawa buku. Orang tua tidak perhatikan, jadi anak itu merasa kayak bagaimana begitu. Jadi kalau teman dengan pemantau itu masih batas wajar, tapi kita dianjurkan untuk ke posisi yang manajer. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin yang sudah tulis-tulis tadi bisa. Saya tanya dulu. Penghukuman dimaksud itu kan bagaimana kalau sebagai seorang guru? Di posisi penghukum, misalkan anak itu dia melakukan sesuatu karena dia takut nanti ada hukuman dari seseorang.
atau mestinya dari misalnya anak di rumah, dia cuci piring, misalnya dia mau cuci piring karena ada indikasi dari mamanya kalau berani tidak cuci piring, kau jangan makan sebentar. Berarti dia melakukan cuci piring itu karena dia mau sebentar dia mau makan. Kalau tidak, kalau dia tidak cuci piring berarti dia tidak makan. Tidak dapat hukuman nanti. Tidak makan atau mungkin nanti mama pukul, tidak izin masuk rumah, bisa saja. Saya ini Pak Guru ingat masih SD, saya juga masih SD. Jadi masih SD itu saya sering terlambat. Saat saya terlambat, ibu guru dengan siswa yang sudah duluan, mereka siram lagi, mereka sudah sapu siram lagi dengan air supaya bukan yang kotoran itu disiram dengan air. Lalu suruh saya angkat. Jadi saya berprinsip bahwa saya harus jadi guru. Jadi saya jadi guru ini bukan apa Membalas lagi ya, bukan saya punya cita-cita, tapi saya mau balas dendam. Saya hanya mau balas dendam. Ketika dulu itu saya SD, guru perlakukan saya seperti itu. Jadi mereka semua kalau macam praktek seperti yang saya omongkan anak kemarin sampai saya terang. Dulu sama si SD itu kami bawa ayam itu satu-satu ekor kami angkat untuk guru-guru. Kayu api, guru mandi, semua kami bawa. Sementara air di bawah itu kami air pisang dengan air bambu. Hanya untuk guru mandi. Lalu kami ambil mereka punya beras gaji dari sini sampai di Degosan. Setiap penjaga pikul dengan ini. Jadi saya kamu akan besok lusa. Besok lusa saya harus jadi guru. Nggak kerjain mereka. Itu sampai sekarang saya ngomong di anak-anak. Iya, Mas Bapak. Sekarang kita memilih, maukah kita suatu saat nanti diingat oleh murid kita sebagai seorang guru yang kita mau? Kalau saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru semua. Kita mau nanti suatu saat seperti Mama Elita ini, dia akan membagikan bahwa dulu ada guru namanya Ibu Mariana ini di kelas sudah selalu setiap hari saya akan pukul saya atau kamu Saya pengawas itu juga saja. Ya, karena dulu itu penilik, bukan pengawas, penilik. Penilik mau datang, kami guru anak-anak itu seluruh guru-guru itu ini penilik itu sebenarnya siapa? Ada yang penilik itu sama dengan pengawas. Karena saya itu pengawas itu semacam benci sekali. Iya, sampai sekarang sebenarnya. silakan Bapak. Ini tentang sisi kontrol guru kembali pada materi yang sebenarnya yang sesuai hari dari Dr. William pada adanya itu sesuai yang menjadi temuan bahwa tentang kontrol guru seperti itu sudah disampaikan. Tetapi dari ini kontrol guru yang diterapkan itu ada beberapa hal itu ada hubungan satu lain yang akan menempatkan posisi guru mau pada tempat yang mana itu hemat saya. Tetapi bagi saya sesuai dengan pertanyaan yang dimunculkan, bagaimana kontrol guru yang di rumah dan yang di sekolah? Bagi saya tempatkan yang paling pertama di rumah itu teman. Karena di rumah hubungan emosional dan sosial pasti berbeda dengan di sekolah. Saya teman. Dalam teman saya juga berlaku sebagaimana dia. Dari situlah ketika kita lakukan itu semua, kita juga sebagai guru, juga sebagai guru di sekolah, pasti juga kita ada juga berada pada posisi pantau untuk melihat apa yang sudah kita jalani selama ini. Dipantau, itu penting. Itu menurut saya itu penting. Karena tadi kita sudah berteman, dalam teman itu kita sudah sama-sama kita bicarakan. Pasti di situ juga dalam kontrol guru juga dia ada pada posisi pantau. Di mana pelaksanaannya? Benar tidak yang kita bicarakan bersama tadi? Juga pantau, itu posisi gurunya.
hukuman itu menurut ini dokter itu tuh dia kalau perlu dihindarkan, kalau perlu. Tapi kalau sudah luar biasa, apa sih? Itu menjadi satu alasan juga yang perlu dimuat. Kalau itu penting, luar biasa, sehingga bisa memicu dan mengejutkan dia, oh akan berubah. Tetapi hemat saya kalau di rumah mungkin teman, karena ada hubungan emosional dan sosialnya di rumah. Lalu sekolah, karena saya sebagai guru, itu saya pilihkan posisi guru. Di dalam guru, saya sebagai manusia. Kita teman, dalam sesuatu manusia kita berteman supaya kita bisa membangun sesuatu yang lebih. Di samping itu baru kita dari hasil itu kita pantau. Itu kuncinya guru, pantau. Itu dalam hemat saya mungkin apa benar seperti tujuan Dr. William atau tidak, tapi hemat saya seperti itu. Mungkin lebih benar atau tidak, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang mau berbagi. terima kasih. Kalau Dr. William Glasser Gosen. itu dia omong karena begini, karena dia lihat efek dari hukuman yang di sekolah itu orang itu lebih banyak pendendam. Saya ambil contoh satu penyebab kecil pendendam. Beda dari saya sejak kecil memang pengampun. Mengapa orang pukul saya kecil? Saya cukup yang mengampuni orang. Yang dimaksudkan penghukum, Bapak Ampun beritahu saya, hukum yang dimaksudkan bukan menyiksa, melecut, tapi bukan sebarang waktu. Di saat dia bersalah, bukan dia tidak salah kau hantar, atau dia terlambat kau pulang, padahal atau usir, padahal dia mungkin tadi membantu neneknya bangun sakit, dia terlambat. Tanya dulu, makanya fungsi namanya diferensiasi penting, sehingga kita kenal persifat berdasarkan karakter. Bukan kita asal hantam dengan karakter dia yang begini kita hantam, salah itu. Maka jadi guru, maksudnya manajer boleh menghukum, tapi menghukum pada saat yang sangat luar biasa. Itu yang makanya bilang hukum tidak boleh, tidak bisa, karena Allah sendiri mengatakan proten itu penting. Kita ibarat dibakar dalam api kalau dia sangat lecut, dan kita akan menemukan emas murni. Dia akan menjadi orang yang berafun mencari kebenaran, dan akan mencari, dan tidak ada dendam dalam siswa walaupun kita lecut. Lalu yang kedua, sebagai teman, saya lebih milih menjadi sahabat, karena dalam sahabat dengan anak siswa akan sekalipun kita berteman, tapi ada kesegaran, ada saat tertentu dia segan dari kita, ada saat tertentu dia main dengan kita, dia tetap menghormati kita. Lalu pemantau menurut saya tidak, karena dia akan menjadi seperti spionase. Itu ada kecurigaan akan muncul dari dia ke bapak, jangan sampai dulu dia dipakai. Lebih baik kita percaya saja bahwa dia bisa, maka pakai proses mana saja. Pas setiap orang punya potensi untuk berkembang. Baik, dari Mama Elita. Baik, posisi kontrol yang disampaikan dokter, kalau saya itu di rumah itu contohnya di pemantau, untuk saya itu di rumahnya kami 3 orang, Eka dengan dokter. Saya melihat saya kerja saat kita saya itu dari semua kerja. Bapak itu akan tidur, Ega akan main game. Saatnya mereka bapak kerja, saya pantas tidak boleh tunggu biar kita cuci sama dalam apa semua, cuci piring, sapu, apa semua, ada tarik air itu. Lalu membuat masalah, rasa besar. Saya akan beri beda terus. Tidur, biar tidur dan makan saya akan. Orang itu semuanya luas sudah. Ada motor beli sendiri.
boleh semua. Kau dengan kenapa ya? Sampai tidak, makna mungkin salah satunya itu bapak sakit terus itu karena ya ini saya ngomong terus supaya mungkin ada kata-kata atau kalimat solusi dari kalian semua bisa saya apa? Setiap kali saya maksudnya tidak bisa buang sebenarnya kata-kata ini. Tidak pak. Setiap kali kalau dia sudah senang saya bilang, kalau kenapa ya? Orang lain itu pulang dari masjid itu kau pulang lagi bawa sakit. Kalau begitu itu dan keluarga saya tidak omong tapi saya kan omong terus karena dia mau omong yang dia ngomong dan saya tidak lagi dengan Ika. Kenapa yang sakit anak itu semua orang dia pergi gereja, dia pergi ini atau anak dia ini akan bentrok akan berdua akan tidak mau makan karena saya menurut pikiran saya itu motivasi karena saya buat begitu bedakan anak begitu supaya dia begini anak orang begini biar saya begini tapi tidak saya yang disalahkan lagi. Nah anak orang tua itu mungkin dia sakit dia diam mungkin dia kalau dia sembuh dia akan berontak. Jadi orang lainnya yang sudah sakit agak jangan merokok supaya sakit marah dia akan besoknya lusa dia akan merokok lagi. Tadi malam bicara siang saya akan marah dia lakukan saya begini. Saya tidak begini lagi. Tidak. Kemarin kami buat ke sana nggak pernah merokok. Sudah, nggak habis ini sampai di bawah rokok yang sisa berapa batang dia kasih di paperis. Ulang sampai tidak merokok. Sampai di sana dia tidak batuk ini. Kembali dari sana ibu sisi kasih uang 100 belilah rokok. Tadi malam batuk sampai jam berapa? Jadi saya tutup telinganya. Saya membuat dia rasa bersalah. Jadi ini antara di rumah dan di sekolah itu kayaknya sama. Jadi mungkin ada solusi lain untuk mereka dua yang bisa sepusi. Oke, baik. Jadi untuk kasus yang ini lebih panjang ya. Menurut Opa Edi, Opa Anton, Mama Elita, semua posisi kontrol ini kita masuk semua. Maksudnya dari kelima ini kita dianjurkan untuk memilih yang manajer. Kalau manajer itu dia sudah rangkum semua dari teman, dari pemantau, dan untuk yang penghukum dengan membuat rasa bersalah tuh kalau bisa kita hilangkan. Kurangi, belum hilangkan. Kalau ibu tolong menghukum bukan menyiksa. Hal yang luar biasa perlu. Karena Indonesia juga negara hukum. Kenapa harus ada negara hukum? Karena orang bersalah. Karena di sini sebagai penghukum yang dampaknya nanti anak itu merasa disakiti. Kalau menghukum yang tidak untuk dia tidak sakit, itu bukan itu pasti ada konsekuensi gitu. Ini yang dia membuat seseorang itu merasa disakiti, dia macam kayak ada biar sudah 10 tahun, 20 tahun dia masih punya rasa dendam dengan seseorang yang telah buat dia sakit itu. Berarti itu posisinya kita sudah sebagai penghukum. Jadi yang untuk seperti itu kita hindarkan. Kalau ya seperti Bapak untuk kebaikan, dia merasa orangnya merasa nyaman, tidak merasa disakiti atau apa berhenti. Betul, itu punya maksud. Betul, kita tidak bisa menghilangkan. Karena dunia ini begini, sedang tidak baik-baik. Kata yang tempat hari siapa om? Yang tempat hari sosialisasi saya. Ini yang buat dia sini, kamu ingat kan? Australia, Australia. Itu sebenarnya jebakan-jebakan kita pada kehidupan sekularisme. Di mana kita tidak akan menghargai namanya etika. Menurut saya kritis harus seperti itu. Kita harus holistik. Kita tidak semata-mata membelok. Kita harus punya filter. Penghukum dalam arti bukan menyiksa. Supaya tidak menyiksa anak, maka kita harus diferensiasi. Di saat itu kita tahu karakter kita tidak sembarang hukum atau terhadap anak yang begini pakai panggil. Itu adalah satu. Tidak penghukum tidak berarti menghukum, menyiksa, tapi bisa juga memanggil, menasihati. Itu adalah satu bentuk hukum yang paling ringan, tapi tetap harus ada, tidak menghilang. Kalau yang menurut Bapak itu di manajer. Kalau manajer itu Bapak panggil, itu di mana?
begitu semua masuk di dalam, Iya, nanti di mana kita- dia? Iya. tetap ada. Hanya posisi guru di mana dia? Iya. Iya. Tapi maksudnya mana ya? Maksud Bapak jangan dihilangkan. Maksudnya hukuman itu ada dalam arti hukum tidak selamanya negatif. Ada hukum positif, ada hukum. Sekarang ada hukum positif kan? Hukum tata negara kok hukum positif. Maka efek dari hukum itu adalah bukan bisa. Makanya saya pegang Bapak satu pengawas juga yang lama. Kita punya Pak Sakbowa, Pak Beli, Billy. bukan menyiksa. Hukum. Kita bukan penghukum, tapi pendidik. Jadi maksudnya dia kata itu ada, tapi pendidik bukan penghukum. Iya. Maksudnya kata ini penghukum, alangkah baiknya kita hilangkan kata mendidik karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah menuntun dan menebalkan. Murid itu diibaratkan sebagai kertas kosong yang tulisannya itu masih sama-sama. Tugas kita guru ya hanya itu, kita menebalkan. Artinya itu kita alangkah baiknya kita hindari yang namanya menghukum, karena yang kita tahu menghukum, yang boleh hukum kita hanya Tuhan. Dan kalau kita berbuat salah, yang hukum kita hanyalah masuk penjara atau ya oleh negara, oleh pemerintah. Kalau hukum Jangan positif negara, Tuhan tidak pernah menghukum. Maaf, yang menghukum adalah perbuatan kita sendiri. Maaf, Tuhan tidak, dia maha kasih. Saya potong memang. Tuhan itu selalu mencintai. Yang menghukum kita adalah perbuatan kita. Efek namanya efek. Kita lempar bola masuk ke kita. Tuhan selalu memberi yang baik. Oke, baik. Berarti manajernya masuk atau tidak? Sepakat? Masuk. Oke. Nah, jadi kalau di posisi manajer itu yang menyelesaikan masalah itu bukan guru saja. Kalau di sekolah itu siswa yang menemukan bagaimana kalau seandainya dia berbuat salah, kita yang memfasilitasi, nanti yang menemukan dia punya itu solusinya dirinya sendiri. Makanya saya bantah apa kata si Gede multi kertas putih. Dia itu sudah tertulis sejak awal mula, kamu sudah ditakdirkan kamu jadi uskup. Kita hanya bantu untuk dorong. Kau gerak sendiri, kau cuci sendiri diri. Kita jadi pembantu. Yang manusia itu sudah dilahirkan sesuai kodratnya masing-masing. Jadi kalau menurut Ki Hajar seperti itu, bukan kertas kosong Bapak. Memang yang sudah istirahat kita kasih tebal, mungkin masih sama-sama. Kalau ada yang salah yang hapus, pakai hapus. Oke, lanjut. Lanjut. Oh iya, ada kasus. Iya. Baik, ini ada kasus tentang tadi posisi kontrol. Kita mau merefleksikan kira-kira pemahaman Bapak Ibu guru tentang posisi kontrol tadi, apakah sudah bisa atau belum. Kita coba pecahkan sama-sama kasus ini ya Bapak Anton. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anton. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?
Anton menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, "Apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anton yang terlepas?" Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anton dan menanggapinya. "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anton yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anton. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anton, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkram dan bersanda gurau kembali. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita lihat sepintas tentang kasus ini, posisi kontrol yang diterapkan oleh mama-mama sekolah Ibu Suti terhadap kasus yang dialami oleh Anton dan Dino itu apa ya Bapak Ibu? Manajer ya. Iya, sepakat, betul sekali ya Bapak Ibu. Nah di sini kita lihat ini ada beberapa kata yang penting. Kalau seandainya suatu saat nanti atau mungkin kita temukan siswa kita yang bermasalah, alangkah baiknya kita menerapkan posisi manajer. Seperti inilah urutan kata-kata atau langkah-langkah yang mungkin sebaiknya kita utarakan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah mereka. Seperti ini kita baik. Nah, kita perhatikan di sini. Pertama itu Ibu Suti itu dia bertanya dulu ke Dino. Dia bertanya atau pernyataan, dia kasih pernyataan ke Dino. "Dino, sepertinya kamu sangat marah." Nah, kita coba untuk masuk ke mereka dulu, memahami kondisi mereka sekarang, posisi mereka sekarang, perasaan mereka sekarang seperti apa. Pada saat kita mulai memahami perasaan mereka, otomatis nanti yang terjadi adalah mereka tidak akan ragu-ragu untuk bercerita. Mereka berada di posisi bahwa ternyata mama kepala sekolah memahami posisi saya sekarang seperti ini. Akhirnya dia bercerita dengan luas tanpa takut-takut. Nah, seperti itu. Lalu yang berikut, di sini Ibu Suti juga dia memperhatikan si Anton, di mana Anton sebagai korban. Dia kehilangan kancing, dia tanya ke Anton, bagaimana kau bagaimana perasaannya tadi Ibu, nanti saya kalau pulang ke rumah kancing tidak ada, nanti pasti mama marah. Nah di situ otomatis ibu guru ini tidak hanya bilang fokus atau arah tujuannya itu hanya kepada si Dino saja yang sebagai pelaku, tetapi dia juga mencari solusi dan berusaha menenangkan si korban atau si Anton tadi. Jadi alangkah baiknya kita berada pada posisi manajer. Baik ya Bapak Ibu guru, kita lanjut. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita sama-sama coba kita berpikir, sama-sama kita juga menjawab. Nah, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman yang begitu akrab. Bayangkan sekarang teman yang akrab sekali. Teman Anda memecahkan gelas. Apakah kita membiarkan atau meminta teman kita bayar? Dalam pesta acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Yang saya mau tanya, dia memecahkan gelas ini dengan sengaja atau dia tiba-tiba saja dia mau ambil sesuatu lalu gelas itu pecah? Oke, baik. Sekarang posisi seakan-akan bahwa dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja memecahkan itu. Kira-kira jawaban mama apa yang akan mama jawab saat ini? Saya tidak marah, saya tidak pernah memecahkan gelas itu. Saya tidak marah, saya membiarkan saja. Lalu mungkin sama-sama untuk ambil pecahan gelas yang ada di situ supaya
yang tidak terganggu oleh teman-teman yang hadir dalam pesta itu. Oke. Saya begitu. Oke, sekarang saya bertanya lebih spesifik lagi. Kira-kira respon Mama pada saat teman Mama kata yang kita ucapkan. Saya senggol tidak sengaja ya, senggol gelas pecah, gelasnya Mama nih. Gelas yang paling Mama sayang, satu saja yang gelas pecah. Tidak sengaja jatuh. Aduh, saya minta maaf. Mama jawab apa? Langsung jawab yang keluar dari mulut Mama saat itu. Aduh, saya minta maaf. Mama jawab, Oh, tidak apa. baik ya? Tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Hah, hanya itu saja. Bapak Ibu Guru, kalau seandainya itu kita membiarkan hal yang kita anggap benar itu tanpa melalui pemecahan masalah, itu bukan solusi yang baik. Karena secara tidak langsung kita akan menciptakan suatu hal yang membuat si saya tadi yang sebagai pelaku terbebani. Kadang kamu menjawab, tidak apa-apa. Tapi muka ekspresi kita yang ngomong tidak apa-apa, ini macam langsung bagaimana? Langsung kita akan, kadang saya juga seperti itu. Ada orang yang pinjam uang dan jangan, ibu jangan marah. Iya, tidak apa-apa. Sebenarnya posisi nanti suatu saat misalnya orang yang pinjam itu pada saat kita jalan kita duduk di situ sebenarnya kita tidak ada tagih uang nih. Tapi mereka sama Tapi begini Bu, ini kan dalam momen acara ulang tahun, momen yang dimana kita tidak menjadi manajer, tidak jauh. Kau tadi bagaimana caranya sampai kau? Kita tidak mungkin langsung serta-merta kita begini. Mari kan kita hal yang pertama itu kita karena momennya, saat momennya yang dan itu ada acara pesta ulang tahun. Tidak mau kau duduk. Iya, yang maksud saya kita mengandaikan itu tadi. Kita hanya mengandaikan posisi kita ini di pesta tadi. Nah sekarang coba kita balik ke sekolah kita. Misalnya satu hari Astika ini murid yang rajin sekali. Suatu saat dia terlambat datang sekolah. Kita bisa, tidak apa-apa, main masuk. Nah, kata tidak apa-apa yang keluar dari mulut kita, mungkin kita merasa biasa saja. Tetapi bagi orang lain dia akan merasa terbebani. Macam tadi kita pecah gelas, kita bilang tidak apa-apa. Tapi dalam hati kecil dia pasti dia beban. Apalagi misalnya nanti dia akan dalam misalnya pernah pecah gelas Mama lintas satu kok. Kita mari kita setiap hari teman, tapi suatu saat misalnya ada kelai sedikit langsung saya pecah gelas ini. Biar tidak Mama lintas saya bawa kembali gelas ya. Padahal masalah ini mungkin sudah jelas sekali yang sudah lewat. Dia masih dibawa-bawa karena orang yang sebagai korban itu pelaku tadi dia merasa beban karena masalah dia pecah gelas itu belum selesai kan Mama ditajam tidak apa-apa. Karena masalah seperti itu yang lambat laut bisa muncul dalam diri kita. Suatu saat nanti terjadi bentrok besar, dia akan ingat gelas itu. Dia harus berkata, Mama kita saya ganti satu lusin. Apa ini? Itu hari yang saya pecah gelas itu ya Mama. Tidak apa-apa Mama. Sampai ada yang bisa bodoh tuh. Contohnya ini anak-anak ya di bawah rumah gelas itu Feby pecahkan, Feby pecah, katanya dia. Tapi bukan dia yang kasih tahu, namun dia ini sementara cuci piring. Tapi ibu saya mau minum. Feby Mama, Feby. Tidak, Teman dia. Itu dia yang ngomong. Nanti ibu saya ngomong, tapi saya takut saya. Ngomong apa? Feby tadi pecah, tapi ibu punya gelas. Jadi mungkin Feby ini dia mau kasih tahu saya, dia takut. Nanti saya sampai ini bagaimana? Begini, ada yang pecah, dia yang pecah, tapi teman lain yang jadi beban. Justru dia yang tidak beban. Nah itu tadi, makanya saya menganjurkan kita, kalau seandainya kita temukan seperti itu, janganlah kita hanya menjawab tidak apa-apa. Cobalah kita mencari solusi yang baiknya, yang aman, yang si pelaku itu merasa bahwa dia sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Dan kita sebagai korban juga merasa lega. Seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke baik, sekarang kita masuk. Itu jawabannya Tadi seperti tadi. Jadi baik. kalau bukan pakai cek bilang tidak apa tidak bagus. Iya kan, Iya, masih. berarti tidak ada solusi atau jawaban yang mana yang masuk ke dalam. Berarti ada kalimat tambahan yang perlu dilengkapi yang lebih. Ya. Maksudnya Yaitu keterbukaan
Iya, langsung kasih tahu. Misalnya kalau seandainya alangkah baiknya memang terdengar awalnya itu sedikit kejam, tetapi itu dapat menyelesaikan masalah. Misal tadi macam gelasnya jatuh, kita mungkin pertama kayak tidak apa-apa, terus kemudian bagaimana sudah gelas saya ini, nanti baru saya akan bagaimana, tidak ganti baru mana, ganti satu. Jangan hanya bilang tidak apa-apa, terus kita pergi, kita melepaskan itu langsung muka kita, ekspresi kita lepas macam tidak ada penyelesaiannya toh. Alangkah baiknya bersih. Aduh, saya minta maaf. Aduh, bagaimana sudah? Masa kita aduh. Nanti ini sudah bawa ke manajer tadi. Baru manajer. Bagaimana caranya? Itu yang solusinya ke manajer. Solusinya macam manajer. Kita coba lebih dekat. Kayak misalnya ke mama itu. Aduh, bagaimana kok keras ini? Seperti di nonton tadi itu. Mau bagaimana sudah kelas ini? Bagaimana sudah nanti saya ganti satu lusin Mama bilang, jangan ini biar cukup satu saja. Misalnya kalau di rumah ada gelas yang warna sama begini biar kayak tidak enak nanti pakai katanya lagi. Ini gelasnya gitu. Nah, itu penyelesaian seperti itu lebih baik. Yang nomor 2 itu. Oh iya. Yang nomor 2, Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Misalnya, saya perlu dengan Bapak Anton. Nah, kita sudah janji mau bertemu di SDN Teskapa. Terus Bapak Anton ini ada janji penting lagi. Jadi penting dia ketemu dengan Bapak Edi. Dia pergi ke sana ketemu dengan Bapak Edi. Akhirnya ke telepon tanya, saya masih di sini Bapak Edi. Akhirnya kita bilang mau ada perlu tadi, kita bayar lagi taksi atau apa, kita buang lagi waktu perjalanan pergi lagi ke sana itu ketemu dengan Bapak Anton dan Bapak Edi. Kira-kira kita nanti saya akan bayar taksi atau bagaimana? Atau teman-teman mau bayar taksi itu atau minta teman saya tadi dia yang sudah melanggar janji itu untuk membayar taksi? Bayar sendiri. Kalau Bapak Edi? Misalnya Bapak sudah Sama dulu mereka hanya janji bertemu, tapi pembiayaan kendaraan kan tidak diberitahu. Menurut saya bahwa itu dua-duanya janji. Janji. Tetapi dia Sampai sama juga, kebutuhannya sama. Lalu yang sekarang lagi menjalani janji yang mungkin dilupakan, dia janji baru. Tapi sudah terdahulu. Dia naik taksi. Tetapi orang kedua yang menentukan ini sesuatu yang sesuai dijanjikan. Kalau memang ada hal yang sangat menentukan, dia harus saat itu memang dan harus berusaha untuk bertemu. Saya pikir itu solusi yang harus dibayar oleh sudah dijanjikan sampai mungkin karena dia butuh. Iya. Saat itu memang. Jadi di sinilah keterbukaan dan kebutuhan. Saya abaikan ini sudah mendahului. Lalu ketika dikira waktu tunda tetapi saat itu sangat membutuhkan, berarti dua-dua dibutuhkan walaupun digajet ya biaya ya atau beban yang dia harus disebut Tempat, waktu, biaya, tiga hal. Iya, betul sekali. Itu mungkin itu seperti itu. Yang satu tadi yang dia kalau naik ke sana itu dia yang bayar sendiri. Tapi ini membuat dia yang Harus satu tambahan. ini merasa bersalah. Membuat janji. Ya, dia merasa bersalah. Saya ini sudah janji. Namun dia naik ke sana dia yang bayar, dia sendiri yang bayar. Sudah janji ini. Dia membuat di arah kepada merasa bersalah. Ada rasa bersalah. Lalu dia coba kompromi. Bagaimana kalau sudah selesai di Pak Edi, jam berapa? Saya tunggu di sini. Saya tunggu di sini jam berapa? Ini manajer konfirmasi ini. Antara keduanya harus setuju. Iya. Baik, betul sekali Mama. Jawaban Bapak Anton konfirmasi. Nah, kenapa? Macam ini tadi. Anak sudah berjanji, kita sudah janji nih, sudah janji kita dua. Tetapi di pertengah jalan, engkau yang itu melanggar dengan engkau pergi temu janji orang lain. Terus saya ini yang menunggu
sudah mau berjam-jam tidak dapat, terus saya telepon engkau lagi di tempat lain. Lalu saya harus naik lagi taksi pergi ke sana. Ya mungkin di sini saya akan bilang saya yang bayar, tetapi kau juga harus konfirmasi alasannya apa. Kau mau kasih tahu kayak ini jam ini kau datang ke sini kok biar ini misalnya bayar pas sudah bayar habis pas kita dekat dia bohong. Jangan marah, saya mau ambil surat itu penting sekali kan. Di situ kan lega kok antara dua-dua, yang satu tadi sempat marah akhirnya jadi tidak marah. Terus yang teman satu lagi merasa bersalah akhirnya rasa bersalah itu hilang karena bisa dipahami. Makanya dari itu teman-teman ini Bapak Ibu Guru. Nah yang ini dua pertanyaan ini mau mengarahkan kita bagaimana kita mau membuat tentang keyakinan sekolah. Nah masalah dua tadi nih, kalau segala sesuatu macam tadi konfirmasi dulu, omong dulu. Nah itu karena sesuatu yang sudah disepakati bersama. Nah biasanya kan selama ini kita sering melihat ya di sekolah kita, Bapak Ibu Guru ada yang datang pengaruh, dia pikir pagi dia datang lebih dulu, ada yang tidak pikir dia datang terlambat. Karena kita tidak punya peraturan sekolah, kita tidak punya peraturan sekolah yang dibuat oleh kita sendiri, misalnya macam apa bilang ini macam itu hari yang kami dapat nilai apa tuh Mbak? Yang apa itu yang Pak. Saya ini datang sekolah setiap hari libur dapat nilai hanya 2, hanya 3, kesal kan. Kenapa ini ada yang beda dengan itu? Nah itu semua terjadi karena kita sama-sama ini kita belum yang di sekolah kita belum ada yang namanya keyakinan sekolah kita. Kalau seandainya kita sudah memiliki keyakinan sekolah, maka kita pasti akan melakukan suatu tugas di sekolah itu berdasarkan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Misalnya kalau kita melakukan, konsekuensinya saya sudah tahu ini seperti ini. Baik, teman-teman, di sini saya dan Mama Yasin mau mengajak Bapak Ibu Guru semua, kita mau membuat keyakinan sekolah kita SDN SKK. Nah, keyakinan sekolah Bapak Ibu Guru, kita perhatikan bahwa keyakinan sekolah ini adalah keyakinan untuk bersama yang dibuat oleh kita semua, pribadi kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu Guru menulis keyakinan sekolah apa, misalnya hal yang patut seharusnya yang ada di sekolah kita, atau hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, guru-guru tidak boleh lakukan di sekolah kita. Nah, pada saat pembuatan keyakinan kelas, kita bisa buat juga untuk kelas-kelas kita di murid-murid kita, itu namanya pembuatan keyakinan kelas. Kalau untuk umum, untuk ibu bapak guru, kita buat namanya keyakinan sekolah. Nah biasanya keyakinan sekolah atau kelas itu cukup satu saja, satu hal yang kita tidak suka. Karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu alangkah baiknya jangan terlalu banyak. Dia tidak boleh banyak-banyak, karena melakukan sesuatu yang terlalu banyak nanti pusing sendiri. Nah ini tahap-tahapnya. Yang pertama kita tentukan dulu nilai-nilai kebajikan. Tadi seperti tadi yang awal tadi ada nilai kebajikan untuk belajar Pancasila, misalnya yang nilai kebajikan, nilai ketuhanan. Kita buat keyakinan sekolah, sudah satu saja. Dan kalau keyakinan sekolah atau nanti misalnya Bapak Ibu Guru mau menerapkan di sekolah, di kelas kita alangkah baiknya keyakinan kelas itu sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak. Sudah satu. Oh, banyak. Oh, cukup satu. Keyakinan. Untuk sekolah Iya. Sekolah. Oh, kami masing-masing itu salah. Tidak apa-apa, pasti ada yang sama. Iya. Satu. Bikin keyakinan yang menurut kita. Yang Ibu Densi maunya seharusnya di sekolah tuh guru-guru tuh begini. Oh, ataukah seharusnya guru-guru tuh tidak boleh begini. Misalnya salah satu contoh di sini, jangan berlari di kelas atau koridor, atau jangan datang terlambat. Seperti itu. Keyakinan kelas. Baik, ini muncul ada masalah. Ini kami biasa diskusi dengan ibu kepala sekolah. Tidak ada masalah. Jadi ada di kalangan para siswa. Mengapa sekarang kita sering melihat siswa itu semakin kurang minat untuk membaca? Itu satu. Lalu yang kedua,
Mereka lebih suka nonton gadget, TikTok. Sampai-sampai mereka mau bicara dengan kita saja. Bukan malah jawab sambil nonton di sini. Itu persoalan. Bagaimana kita menghadapi sebagai seorang manajer guru? Kita cari solusi. Belum itu, pokoknya tadi. Ini belajar sih. Ini, iya habis. Ujungnya kita bilang, ini presiden oleh Pak. Jangan Bapak, namanya diskusi itu harus ada. Tidak ada foto. Jadi ini tantangan untuk kita. Kita boleh tulis begitu, tapi tantangan seperti ini harus Iya. kita tulis. Iya. Lebih kepada sekolah. Bukan siswa Bapak Guru. Bukan siswa ya, untuk kita guru. Semua Sesuatu muncul dari diri. kita bantu siswa supaya bisa keluar dari penjara di. Oh iya. Oh, paling banyak. Habis sebanyak dari. Banyak. Ada empat. Kebiasaan. Di dunia juga begitu. Iya, saya dengan keyakinan sekolah. Menurut kita hadir seutuhnya dan tepat waktu. Pernyataan yang bersifat universal. Datang tepat waktu. Guru yang menyenangkan bagi siswa dan teman sejawat. Datang tepat waktu. Disiplin, hadir tepat waktu, berpakaian rapi. Kita sedang mencoba campur. Penghukum, keyakinan, datang sekolah tepat waktu, taat pada aturan sekolah, berpakaian sesuai dengan cakap. Ini masih ada penghukum. Guru bebas memang. Kita masih tertekan. Yang penting Pernyataan yang bersifat universal itu maksudnya bagaimana? ya, Bapak, coba supaya lebih masuk, lebih khusus lagi supaya lebih. semua kita apapun yang kita bicara jangan sampai rumpi. Oh iya. Ngomong yang bisa mengatasi masalah bersama. Kalau ada masalah begini, gadget contohnya. Bagaimana kita membantu anak kita supaya ketika berkomunikasi menatap mata. Supaya ada ikatan emosional. Jangan sampai kehilangan emosional. Akhirnya siswa itu jadi manusia robot. Iya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Ini sudah ada keyakinan kelas berarti di sini hanya 3 saja. Yang pertama itu hadir seutuhnya di sekolah, hadir tepat waktu. Itu nilai kebajikan itu nilai disiplin, nilai kejadian disiplin. Lalu yang berikut adalah guru menyenangkan bagi siswa dan teman. Itu nilai untuk apa ya? Jujur ya, jujur, nyaman, kenyamanan, terus kenyamanan. Hadir seutuhnya di sekolah itu maksudnya gimana? Hadir. Maksudnya datang tepat waktu awal sampai pulang pun nanti waktunya pulang baru pulang. Itu Terus saatnya mengajar yang mengajar. Bagus tuh orang yang tulis. Saya tulis. Oh. Kalau dari saya tuh maksudnya ketika kita datang hadir maksudnya selama kita berada di sekolah benar-benar waktunya itu kita gunakan untuk kepentingan sekolah. Yang kenyataan yang saya temukan sampai saya menulis bahwa ada mungkin dari kita datang waktu kita mungkin tersita untuk yang lain. Iya. Bukan saya tulis seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih karena sudah sama-sama kita membuat keyakinan sekolah di sini. Ada 3 tadi, ada hadir atau datang sekolah tepat waktu, terus berpakaian yang rapi, lalu yang kedua pernyataan yang bersifat universal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Edi tadi bahwa kita mengatakan sesuatu itu harus berdasarkan fakta, jangan hanya hoax atau apa ya, hanya dengar gosip-gosip dari orang lain. Terus alangkah baiknya kalau ada masalah yang lebih baik diselesaikan bersama.
Lalu yang berikut, guru menyenangkan bagi siswa dan teman sejawat. Jadi guru yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu guru, ini poin penting untuk saya dan Mama Yasin. Kami nanti akan membuat poster dan keyakinan ini akan kami tempel di sekolah kita, bahwa ini keyakinan sudah dibuat oleh Mama Yasin, kita semua guru-guru SD dan SKK. Alangkah baiknya jika nanti kita sama-sama pelan-pelan kita mulai merubah kebiasaan kita dengan keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Baik, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Di sini kita masuk ke segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru bertanya, segitiga restitusi ini apa? Nah, segitiga restitusi ini adalah bawaan dari kalau kita mau menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer, maka perlu dan harus kita memahami yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua di rumah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini, menstabilkan identitas. Pada saat murid dalam masalah atau satu hal, alangkah baiknya hal yang pertama kita lakukan adalah kita menstabilkan dulu identitas mereka. Bukan bertanya bilang, nama siapa? Kan kita sudah tahu murid kita. Dan sampai nama siapa, coba perkenalkan diri. Bukan ya. Maksudnya menstabilkan identitas di sini, misalnya kita tanya dulu, misalnya contoh seperti kemarin ya, misalnya kasusnya Vika. Ya, saya coba kita dengar sedikit dari Mama Yasin. Contoh kasus Flora. Oh iya. Saya tidak di sini. Baik, tidak apa. Video saya tidak di sini. Baik. Misalnya ini menstabilkan identitas ini, kita bisa menanyakan siswa pertama misalnya, tanya dulu datang pada saat dia datang. Misalnya contoh ada siswa yang terlambat nih. Contoh siswa terlambat, lari dari sini sana sudah capek. Oh, ini sebelum langsung jangan langsung. Di sini. Jangan. Kita panggil pelan-pelan. Di sini. Atau lepas dia dulu, dia baris dulu. Pada saat masuk kelas agak lama dulu. Saya selesai habis pada saat istirahat baru kita panggil. Nah, Indri masih main? Berdiri duduk dulu cerita. Kau main apa, Mah? Main siapa? Main ini Moria. Dengan siapa? Dengan Marco. Senang tidak? Senang. Kau menang? Iya, saya menang. Nah, itu proses di mana kita menstabilkan identitas dia dulu. Posisi menciptakan kenyamanan bagi anak tersebut. Sebelum kita masuk ke undang-undang kita untuk menanyakan di mana letak kesalahannya dia. Setelah itu baru kita pelan-pelan kita tanya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, memvalidasi tindakan. Ini, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, Ama, tadi Ibu lihat tadi pagi engkau datang terlambat ya? Iya Tante Ibu, saya datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Tante Ibu, saya bangun terlambat. Kenapa kau bangun terlambat? Tante Ibu, saya bangun terlambat. Tadi malam saya ikut Mama, kami pergi masak di teman saya yang dilari mereka ada pesta sama baru. Saya datang terlambat. Oh begitu. Tidak apa-apa, Ma. Tante Ibu dulu masih kecil juga terlambat juga di sekolah. Bukan hanya Mama saja. Kita buat seperti itu. Itu dia sudah mulai tahu bahwa ternyata datang terlambat itu sudah melakukan kesalahan saya. Lalu yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Posisi yang ketiga, segitiga restitusi yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke tahap ini, alangkah pentingnya di setiap kelas kita sudah membuat yang namanya keyakinan sekolah tadi atau keyakinan kelas. Sehingga siswa tahu bahwa datang terlambat itu nilai kebajikan yang dia sudah lakukan adalah nilai disiplin. Dengan keyakinan kelas misalnya datang sekolah tepat waktu. Kita langsung tanya di sini menanyakan keyakinan. Ama, kira-kira engkau yang datang terlambat itu di kelas kita engkau sudah ada tidak yang di situ yang melanggar nilai keyakinan kelas kita kelas 5? Ada Tante Ibu. Apa? Datang sekolah tepat waktu. Nah, dia sudah tahu bahwa Emma, kalau begitu kira-kira Emma bagaimana sudah? Kalau Emma sudah datang sekolah tepat waktu, datang sekolah terlambat ini, kira-kira Emma harus buat apa supaya nanti jangan terlambat lagi?
Dia pasti akan berpikir. Kita berikan dia waktu untuk berpikir. Tergantung jawabannya, intinya jawaban yang mungkin baik, yang posisi. Mungkin dia akan jawab, nanti ibu mungkin lain kali saya tidak akan terlambat lagi. Saya janji besok saya tidak terlambat lagi. Setelah dia mengutarakan seperti itu, kita harus lebih lagi mengarahkan dia untuk bisa memperbaiki itu. Kita arahkan lagi dia begini. Ama, kira-kira Ama bisa janji tidak? Supaya Ama bisa tidak datang terlambat besok. Iya bisa ibu. Nah tidak, benar. Oke, kira-kira Ama kalau seandainya nanti tiba-tiba Ama datang terlambat ini, bangun terlambat, terus atau tidak sengaja mungkin Ama terlambat, Ama mau tidak di rumah itu yang kasih ingat Ama supaya Ama jangan datang terlambat lagi. Ingat Bapak Ibu Guru, pada saat kita masuk ke sini segitiga restitusi, bahasa yang kita macam saya yang suka teriak-teriak, bahasa kita yang suka membentak-bentak, suara kita kasar, alangkah baiknya pada saat itu suara kita dilembut-lembutkan supaya siswa itu lebih nyaman bercerita dengan kita. Oke, mau saya minta bantuan Mama. Oh ya, selain Mama siapa lagi? Minta bantuan Adi. Iya ya, Ma, bagus. Ma yakin bisa kok, bisa nanti lain kali tidak terlambat lagi. Bisa Ibu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pada saat itu anak sudah diajarkan bahwa dia sudah bisa mengetahui letak kesalahannya di mana, terus mencari solusinya untuk mengatasi masalah tersebut tanpa paksaan dari kita atau kabaran dari kita. Dia sendiri yang mencari solusinya. Itu adalah segitiga restitusi. Proses dari segitiga restitusi. Baik, sekarang kita perhatikan kasus yang terakhir ini yang segitiga restitusi. Yang ini, di sini ada percakapan antara Pak Guru dengan dua orang muridnya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Kita tanya dulu. Kita tawarkan dulu bantuan. Apa yang terjadi? Terus Mario dan Adi bilang, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Kita tanya lagi, mengkonfirmasikan. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan begitu. Menanyakan alasannya. Mario dan Adi, iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Seperti tadi. Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Terus Mario jawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita? Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi, tidak, Pak Joko. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berpikir lebih baik lagi. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu, solusi apa yang akan dijawabkan oleh si Mario dan Adi tadi ketika mereka masalah seperti itu? Nah ini, untuk menghindari tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak itu pada saat kita sudah ditanyakan seperti itu? Kira-kira dari percakapan ini tadi, kasus yang dialami oleh Mario dan Adi tadi, nah kira-kira solusi mereka mengatasi masalah itu kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu akan dilakukan oleh Mario dan Adi? Setelah mereka ini bermain-main di kantin itu, kira-kira menurut Bapak Ibu solusi apa yang akan dilakukan oleh Mario dan Adi atas permasalahan mereka tadi? Kalau Bapak?
melempar makanan di kantin, terus tidak sengaja kena Ibu Dina, Ibu guru yang lewat. Terus Pak Joko ini memanggil mereka, menanyakan, nah, seperti itu tadi pelan-pelan. Nah di sini sudah ya di sini, tapi kalian mendapatkan kesenangan itu seperti itu sudah dilakukan oleh Pak Joko. Kira-kira nah sekarang dan terakhir ini kata Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Menurut Bapak dan Ibu guru, kira-kira anak-anak 2 orang tadi, Mario dan Adi tadi, supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka terhadap Ibu Dina tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu kedua anak itu akan melakukan apa? Setelah diduduk dan berbicara sedikit, bertukar pikiran dengan Pak Joko. Minta maaf. Iya, minta maaf. Ada lagi yang lain Bapak Anton? Setelah percakapan ini antara guru dengan muridnya, solusi yang terakhir pasti karena murid kita sudah duduk dan berbicara pelan-pelan mengarahkan mereka tentang kesalahan mereka dan meminta mereka mencari, otomatis pasti nanti solusi atau hal yang dilakukan oleh anak itu adalah mereka meminta maaf dengan tulus dan ikhlas ya, tanpa paksaan dari orang lain. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini menyangkut dengan diseminasi budaya positif sudah selesai. Terima kasih atas dukungan semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup semua kegiatan kita hari ini dengan doa. Kembali saya minta kesediaan Bapak Anton. Terima kasih Tuhan atas pengertian sepanjang kegiatan kami hari ini. Kami tetap memberi tuntunan agar kami boleh menindaklanjuti segala kegiatan kami hari ini pada anak-anak didik kami dan juga dan kepentingan kami sebagai pemimpin. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Foto Oke. dulu. Terima kasih. Oh, foto bersama dulu. Foto dulu Bapak. Foto Bapak. Thank you.